Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulisteye di Hong Kong. Terima kasih banyak yang sudah nonton videoku, yang sudah subscribe juga terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, sukses selalu untuk kalian semua dimanapun berada. Di konten kali ini sesuai di judul, aku mau berbagi pengalaman sedih yang dialami temanku diusir dari rumah majikan jam 12 malam. Dan aku sudah izin sama temanku untuk berbagi pengalamannya di YouTubeku. Nah, temanku ini sebenarnya bukan anak baru. Dia itu sudah bekerja di Hong Kong 10 tahun ya, 10 tahun satu majikan. Udah lama banget ya teman-teman. Dari dia itu awal terbang dari Indonesia ke Hong Kong sampai 10 tahun baru mau ganti majikan ya kali ini saja. Karena majikan yang lama itu ya, dia itu sudah tidak memerlukan pembantu lagi karena yang dirawat anaknya itu sudah besar dan sekarang dia mau sekolah ke luar negeri. Otomatis majikan lama itu sudah tidak memerlukan lagi pembantu. Nah, berhubung temanku ini masih mau bekerja di Hong Kong, jadi dia itu mau gak mau harus mencari majikan baru. Setelah kontrak selesai di majikan yang lama, temanku ini proses untuk mencari majikan yang baru. Dia itu datanglah ke sebuah agensi ya. Di sana ada beberapa majikan ya untuk interview dia. Dan ada salah satu majikan yang tertarik sama dia dan temanku ini juga tertarik sama majikan tersebut. Karena jobnya itu hanya jaga hewan, jaga kucing sama jaga anjing ya. Kucingnya 2, anjingnya 2. Terus dari tutur katanya majikan itu lembut, kalem kayak gitu. Dari wajahnya juga kalem. Dan akhirnya mereka itu setuju untuk tanda tangan kontrak. Sebelum tanda tangan kontrak, dia itu bahas tentang gaji. Karena majikan baru ini tahu kalau temanku ini sudah bekerja di Hong Kong lama, ya otomatis dia sudah pinter bahasa, pinter masak kayak gitu. Sudah berpengalaman lah. Dia itu mau ngasih gaji di atas standar pemerintah, yaitu 5.500 dolar Hong Kong. Kalau di standar pemerintah Hong Kong kan gajinya cuma 4.730. Nah, ini dia mau ngasih gaji 5.500. Setelah mereka setuju dan deal, mereka tanda tangan kontrak, kemudian diproses sama agen untuk dimasukkan ke imigrasi untuk membuat visa ya teman-teman. Sambil nunggu visa turun, temanku ini disarankan sama agensi daripada nunggu di luar, lebih baik nunggu di rumah majikan baru sambil bekerja kayak gitu loh, part time ya namanya, karena visanya kan belum turun. Setelah 1 minggu kemudian ya, temanku ini masuk di rumah majikan untuk part time sambil nunggu si visa ini turun. Nah, di sana ya seperti biasa ya, awal-awal bekerja itu pasti dikasih tahu cara bekerjanya itu bagaimana, peraturan di rumahnya itu bagaimana, terus jaga kucing sama anjing itu bagaimana, itu dikasih tahu semua ya cara-caranya. Pada saat itu dia bekerja sudah 1 bulan ya. Setelah visanya turun ya, dia itu bekerja 1 bulan. Gajian yang pertama dia itu sudah dikasih warning ya, kasih peringatan sama si majikan yang lama ini untuk lebih semangat bekerja, untuk lebih hati-hati pada saat bekerja kayak gitu. Sebenarnya temanku ini sudah tidak kerasan teman-teman ya, dia itu curhat ke aku karena majikannya itu ternyata tidak seperti pada saat dia pertama kali ketemu. Yang awal ketemunya dia itu baik, sopan, terus tutur katanya lembut. Ternyata kalau di rumah dia itu ya cerewetnya pol, terus kata-katanya itu kasar kayak gitu. Dan semua pekerjaan yang dilakukan temanku itu pasti ada aja yang salah ya. Ya biasalah, maklum karena kan masih adaptasi. Nah, setelah 1 bulan kemudian temanku ini kan udah menerima gaji yang pertama. Terus setelah gajian yang pertama itu dia baru bekerja lagi kurang lebih 1 minggu atau 8 hari gitu ya. Dia itu ya awal mulanya cekcok karena si kucing ini sakit, dibawa ke klinik hewan. Otomatis karena kucingnya ini sakit,
dikasih obat untuk diminumkan. Sebenarnya temanku ini sudah menjalankan perintah si majikannya ya, ngasih makan, ngasih obat kayak gitu. Nah berhubung si majikannya itu nggak ada di rumah, jadi dia itu kan nggak tahu kalau sebenarnya sudah dikasih obat. Lah si majikan yang baru ini bilang katanya si kucing kok nggak sembuh-sembuh, apa kamu itu nggak ngasih obatnya atau gimana kayak gitu. Terus ditimbang juga berat badannya kucing juga turun. Otomatis setiap hari itu diureng-ureng temanku ya, katanya pokoknya dituduh yang enggak kayak gitu. Terus temanku itu masih sabar karena kalau dia itu notice pastinya nanti dia itu harus cari majikan baru, terus harus nunggu visa lagi. Sedangkan statusnya itu sekarang kan kalau dia notice berarti kan tidak finish, nanti takutnya nunggu visanya itu nggak bisa di Hongkong, mau nggak mau harus pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah akhirnya dia itu pas curhat sama aku ya, aku bilangin sabarin aja, banyakin sholawat, didoakan biar majikannya itu berubah lebih baik kayak gitu. Nah pada waktu itu ya si anjing ini kan harus dibawa jalan-jalan sehari 3 kali ya, karena anjing itu untuk pup sama kencingnya harus di luar teman-teman, nggak bisa di dalam rumah ya, nggak seperti kucing. Kalau kucing itu bisa pup dan pup sama kencing itu bisa di rumah ya. Osi itu bahasa sini ya teman-teman, pup artinya. Terus setelah temanku ini bawa anjingnya jam 9 malam ya, dia itu turun ke rumah untuk bawa anjingnya jalan-jalan untuk ya seperti biasa kegiatannya mereka, kegiatannya temanku itu nganterin si anjing ini untuk pup sama kencing. Setelah dia itu pulang dari nganterin si anjing ini, temanku itu mandi seperti biasa ya, karena pekerjaan rumah sudah selesai ya, masak pun juga sudah selesai, makan malam juga sudah selesai. Pada saat itu setelah mandi ya seperti biasa dia itu masuk ke kamar. Dia itu kenapa kalau sudah nggak mau sama temanku ini, kenapa majikannya itu nggak pada saat itu nginterminit temanku ya, karena kan masih jam 9, otomatis kan untuk keluar rumah itu kan masih ada transportasi, kemudian masih ada tempat tinggal, cari teman itu masih bisa dihubungi. Kalau jam 12 malam otomatis kan teman-temannya sudah pada tidur, agensi sudah tutup. Dan pada saat itu temanku itu jam 12 malam harus keluar detik itu juga. Tapi memang ya untuk uang tiket, uang gaji sama uang interminitan itu memang dikasihkan sama majikan ya, sudah disiapkan ya, sudah dikasihkan ya hak-haknya. Tapi ya nggak punya hati, jam 12 malam teman-teman bayangkan harus keluar detik itu juga. Sudah mau tidur ya, dia itu diketok pintunya, dibilangin kamu sekarang beresin semua barangmu dan sekarang kamu harus keluar dari rumahku. Waduh, dunia serasa runtuh teman-teman. Udah jauh dari keluarga, jam 12 malam diusir dari rumah majikan. Astagfirullahaladzim, ini pengalaman yang berharga banget katanya temanku. Meskipun kita bekerja di luar negeri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi kalau kamu itu di majikan baru pastinya harus beradaptasi ya. Dan gak ada yang tahu ya teman-teman, majikan yang baru itu sifatnya gimana, terus nanti apa yang bakal terjadi nggak ada yang tahu. Jadi untuk kalian yang bekerja di manapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terus pengalaman temanku ini tidak terjadi pada kalian semua. Semoga hal-hal yang buruk itu dijauhkan dari kita, amin. Nah teman-teman, itu dia ya kisah temanku setelah dia itu keluar dari majikan tersebut ya, jam 12 diusir. Dia itu cari majikan baru lagi, tapi visanya memang harus nunggu di Indonesia. Jadi dia itu harus pulang ke Indonesia, setelah itu bisa turun, dia bisa kembali lagi ke Hongkong. Dan sekarang dia bekerja di majikan yang baru lagi ya, majikan yang ketiga ini. Jobnya jaga anak dan majikannya lebih baik, terus gajinya juga di atas standar pemerintah Hongkong. Dan sekarang dia itu sudah bekerja 1 tahun lebih. Semoga temanku ini bisa finish dan bisa tambah kontrak lagi, amin. Oke teman-teman, sekian dulu ceritaku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga kita semuanya sehat selalu ya, amin.
Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.